Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan belajar bersama pada channel Belajar Perpustakaan tentang pameran koleksi museum. Jadi dalam pengelolaan museum itu tidak hanya kemudian menekankan pada pengadaan koleksi saja, tidak juga hanya menekankan pada perawatannya saja, bagaimana menjaga agar warisan budaya yang disimpan dalam bentuk benda tersebut bisa bertahan lama, bisa tetap dinikmati, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan koleksi-koleksi yang ada di museum tersebut sehingga informasi yang tersimpan di dalamnya bisa sampai kepada masyarakat, bisa dipelajari oleh masyarakat, dan bisa merubah sikap masyarakat, bisa merubah sikap dan sudut pandang masyarakat terhadap bagaimana bagaimana apa yang harus dilakukan ketika menemukan atau ketika melihat apa yang harus dilakukan terhadap warisan budaya dalam hal ini dalam bentuk koleksi-koleksi museum tersebut. Pada dasarnya dalam kegiatan penyajian koleksi museum, mengkomunikasikan koleksi museum itu tidak hanya dalam bentuk pameran saja, bisa berbagai macam, bisa dikemas dalam berbagai macam berbagai macam cara. Yang terpenting adalah bagaimana agar koleksi museum ini dapat menarik pengunjung, karena dalam salah satu literatur yang saya baca menyebutkan bahwa setelah mengadakan koleksi, PR terbesar museum adalah bagaimana agar dia bisa dikunjungi dan dinikmati oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu perlu teknik-teknik tertentu. Bahkan dalam literatur tersebut menyebutkan bahwa jika misalnya suatu museum tidak dikunjungi, jika pengunjung tidak mengunjungi museum, maka museumlah yang akan mengunjungi pengunjungnya. Kira-kira seperti itu pameo yang ada. Dari pameo tersebut dapat dilihat bahwa harus ada effort yang besar dalam memperkenalkan, dalam menginformasikan, dalam mengkomunikasikan koleksi-koleksi yang ada di dalam museum tersebut. Lalu apa saja caranya? Nah, banyak sekali, tidak hanya melalui pameran. Cara yang pertama adalah tentu karena kita berbicara pameran, cara pertama untuk menyajikan koleksi museum kepada masyarakat adalah melalui kegiatan pameran. Kegiatan ini melalui pameran ini tentu dikemas dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk bisa menikmati koleksi-koleksi yang disajikan. Selain melalui pameran, bisa juga dilakukan melalui audiovisual. Audiovisual di sini tidak melulu kemudian audiovisualnya ditampilkan di museum tersebut, tapi bisa juga misalnya suatu museum membuat iklan berbentuk audiovisual sehingga bisa menambah wawasan kepada penikmat iklan yang nonton audiovisual tersebut, sehingga mereka bisa tahu ternyata di museum ini ada hal yang menarik. Atau hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah misalnya pemutaran film-film yang berkaitan dengan koleksi museum di museum yang bersangkutan. Ada hal menarik yang pernah saya ketahui pada waktu itu di salah satu museum di Yunani, karena kita tahu Yunani sangat kental, sangat kaya akan peninggalan sejarahnya dengan peninggalan dewa-dewanya, patung-patungnya dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita berkunjung ke Yunani, tepatnya di Athena,
tepatnya di Athena. Di situ akan ada satu galeri yang menceritakan bahwa bandara tempat bandara dibangun tersebut, ketika melakukan penggalian ditemukan banyak sekali artefak-artefak, ditemukan banyak sekali benda-benda benda-benda bersejarah yang beberapa dipamerkan di bandara Athena tersebut. Nah, di salah satu museum di Athena, saya lupa namanya, mereka memadukan tidak hanya kemudian audiovisual, bahkan mereka sudah kalau saya boleh mengatakan sudah menggunakan teknologi 3 dimensi. Ya, teknologi dimensi. Jadi di situ ada satu ruangan khusus yang menggunakan sarana teknologi sedemikian rupa sehingga ketika kita memasuki ruangan pameran tersebut yang sudah mengadaptasi teknologi audiovisual dan teknologi 3 dimensi, kalau saya bisa mengatakan justru seakan-akan kita bisa melihat proses penelusuran harta karun dalam tanda kutip, penelusuran benda-benda bersejarah, bagaimana proses penemuannya itu di situ diceritakan. Jadi ketika kita masuk ruangan seakan-akan kita masuk ke dalam wilayah penggalian dan lain sebagainya. Padahal itu hanya bermain sorot lampu saja, hanya bermain sorot pencahayaan dan lain sebagainya sehingga bisa menampilkan animasi 3 dimensi. Hal ini tentunya cukup menarik ya. Hal ini tentunya cukup menarik dan sangat perlu untuk diadaptasi untuk museum-museum di Indonesia. Sehingga museum tidak lagi kemudian menjadi tempat benda-benda langka saja, tempat benda-benda usang saja, tapi menjadi sesuatu yang daftar wajib dikunjungi oleh para anak-anak muda terutama untuk mengenalkan benda-benda bersejarah kita. Yang ketiga bisa melalui kegiatan-kegiatan edukatif. Misalnya contoh kecil yang mungkin sering dilakukan adalah suatu museum, misalnya museum seni rupa, mereka sering mengadakan bagaimana belajar melukis, ada workshop melukis di situ. Ada museum di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah ada museum wayang beber Sekartaji. Di situ mereka sering mengadakan kegiatan misalnya karena mereka concern terhadap terhadap penyelamatan warisan budaya, salah satunya yang berbentuk kertas daluang ya. Kertas dalam. Jadi mereka sering mengadakan bagaimana cara membuat kertas daluangnya, bagaimana cara menulis di kertas daluang dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan edukatif tersebut perlu dilakukan oleh para pengelola museum dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pemahaman kepada para generasi muda, para pengunjung tentang bagaimana para nenek moyang kita memfusikan benda-benda yang ada di situ. Nah, kemudian yang keempat bisa juga melalui ceramah ya, mungkin pidato-pidato, bisa melalui seminar dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir bisa melalui penerbitan. Beberapa museum mereka menerbitkan buku-buku koleksi ya yang kemudian disebarkan ke beberapa perpustakaan atau mungkin yang bisa dibagikan kepada pengunjung. Nah itu. Tapi memang yang paling sering dilakukan ya, yang mungkin bisa setiap hari dilakukan adalah kegiatan pameran tadi. Kegiatan pameran. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsep pameran sehingga mereka bisa tertarik untuk dikunjungi ya. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi siapa pengunjungnya. Tentu akan berbeda ketika pengunjungnya dari kalangan remaja, anak-anak dan lain sebagainya. Tentu ini perlu penanganan yang berbeda dan perlu konsep pameran yang berbeda juga. Yang kedua adalah setelah mengetahui pengunjung, konsep desainnya seperti apa. Konsep desain di sini nanti akan berpengaruh terhadap misalnya penataan ruangannya, kemudian pencahayaannya, kemudian alurnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan.
Pesan yang ingin disampaikan. Misalnya ketika berbicara, misalnya ketika ingin memamerkan karya-karya lukisan yang berkaitan dengan kesedihan, misalnya, tentu nanti selain dipamerkan lukisan-lukisan yang mungkin yang bisa menggugah hati atau perasaan seseorang, para pengunjung, selanjutnya mungkin perlu dipikirkan misalnya bagaimana pewarnaan warna-warna pencahayaan yang digunakan untuk menyorot lukisan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah media desain. Media desain di sini nanti akan berkaitan dengan media-media koleksi yang akan ditampilkan. Media koleksi yang akan ditampilkan. Nah, setelah memperhatikan hal-hal keempat hal ini ya, kita juga perlu memahami ada beberapa syarat pameran yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah vitrin atau mungkin bahasa mudanya etalase yang bisa digunakan untuk menyimpan koleksi, meletakkan koleksi di ruang pameran sehingga tidak mudah untuk disentuh oleh para pengunjung. Kenapa? Karena benda-benda koleksi museum ini kan merupakan benda langka, benda yang sudah memiliki usia sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun. Sehingga karena tangan kita, tangan manusia, kulit manusia ini dia mengandung berbagai macam partikel, bahkan mungkin banyak debu-debu yang menempel tanpa kita sadari, maka koleksi-koleksi museum akan lebih baik untuk tidak bisa disentuh, untuk tidak disentuh oleh pengunjung. Karena itu diperlukan vitrin. Ya. Kemudian yang kedua, perlu adanya alas koleksi. Alas koleksi di sini biasanya di dalam vitrin atau di dalam etalase itu ada alasnya. Biasanya warna alas biasanya akan berwarna kontras dengan warna koleksinya. Kenapa demikian? Untuk memperjelas kondisi fisik koleksi. Yang ketiga, pencahayaan ya. Pencahayaan beberapa waktu lalu sudah kita bahas di video berikut sebelumnya, bahwa pencahayaan yang bagus itu adalah pencahayaan yang tidak menggunakan seperti cahaya yang minim ultraviolet ya, minim cahaya ultraviolet karena bisa merusak koleksi. Kemudian pewarnaan, tata warnanya. Tata warna di sini nanti misalnya apakah dia harus cerah atau remang-remang dan lain sebagainya ya. Termasuk bagaimana lampu itu menyoroti warna lampu yang menyorot ke koleksi ya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian pengamanan. Ya, pengamanan ini terkait dengan keamanan ya, keamanan koleksi, tidak hanya keamanan dari pencurian saja, adanya CCTV dan lain sebagainya, tetapi juga perlu diperhatikan adanya sarana keamanan untuk misalnya mengatasi kebakaran api dan lain sebagainya. Kemudian label di sini berfungsi untuk memberikan nama ya, memberikan nama masing-masing koleksi, termasuk sedikit keterangan terkait koleksi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah foto penunjang. Foto penunjang di sini bisa berisi mungkin misalnya ada benda yang pecah ya, ada benda yang mungkin tidak utuh, bisa ditunjang dengan foto kira-kira ketika setelah direkonstruksi utuhnya seperti apa. Itu beberapa syarat pameran yang perlu diperhatikan oleh pengelola museum. Kemudian jenis pamerannya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pameran tetap ya. Pameran tetap ini adalah pameran yang memang dia koleksinya tetap berada di dalam museum. Ya. Artinya misalnya hari ini kita berkunjung ke museum, koleksi itu ada. Sekian hari lagi atau sekian bulan lagi ketika berkunjung ke museum itu, koleksi itu masih tetap ada di situ. Ya. Artinya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, isi koleksinya cenderung untuk tidak berubah. Yang kedua adalah pameran temporer ya. Pameran temporer atau mungkin pameran khusus. Biasanya kalau pameran temporer atau pameran khusus ini kegiatan pamerannya berdasarkan tema-tema tertentu. Ya, biasanya berdasarkan tema-tema tertentu. Mungkin misalnya ketika museum sejarah, ketika menjelang kemerdekaan, maka mengadakan pameran-pameran kemerdekaan ya, yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pameran keliling. Pameran keliling di sini biasanya dilakukan untuk
ketika mungkin pengelola museum mendapatkan undangan untuk melakukan pameran di luar museum, di institusi lain, maka kita bisa membawa beberapa koleksi untuk dipamerkan di situ. Nah, itu jenis-jenisnya. Ada pameran tetap, pameran temporer atau pameran khusus, dan pameran keliling. Kemudian model-model pamerannya, ya, model-model pamerannya itu ada 4. Yang pertama adalah model kontemplasi. Untuk model kontemplasi di sini berarti pamerannya itu memang membutuhkan perenungan, membutuhkan banyak banyak imajinasi, ya, banyak imajinasi. Biasanya untuk pameran kontemplasi ini, ya, pameran kontemplasi ini biasanya sering digunakan untuk koleksi-koleksi ini, koleksi-koleksi seni rupa. Ya. Biasanya bisa banyak digunakan untuk koleksi-koleksi seni rupa atau museum seni. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih menekankan kepada aspek estetikanya, lebih menekankan pada aspek estetikanya. Yang kedua adalah pameran komprehensi. Ya, model pameran komprehensi ini lebih menekankan kepada pemahaman seseorang, pemahaman pengunjung terhadap koleksi museum. Biasanya model pameran komprehensi ini biasanya digunakan untuk museum-museum sejarah, untuk memamerkan koleksi-koleksi sejarah, sejarah, arkeologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah model pameran discovery. Model pameran discovery biasanya discovery ini berkaitan dengan penemuan tertentu. Nah, mereka biasanya mengajak pengunjung untuk mengeksplor, Maka pada umumnya digunakan untuk museum-museum ilmu pengetahuan, museum geologi, ya, museum biologi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah model penekanan interaksi. Ya, pada model penekanan interaksi ini pengunjung pameran dilakukan dengan mengajak pengunjung untuk mendemonstrasikan. Jadi mereka bisa mencoba koleksi-koleksi yang sedang dipamerkan. Biasanya model pameran interaksi ini biasanya digunakan untuk science center. Misalnya seperti Taman Pintar yang ada di Jogja, itu masuk ke dalam model pameran interaksi. Nah, dari berbagai model ini, maka kemudian bisa digunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tematik. Pendekatan tematik artinya pameran dilakukan dengan menekankan tema-tema tertentu. Misalnya ada pameran sejarah sejarah terbentuknya YN, misalnya sejarah YN Jember, misalnya pameran tentang sejarah YN Jember. Maka ada beberapa subtema di situ, dimulai dari tahap awal perumusan bagaimana diskusi keinginan para tokoh untuk mengadakan pendidikan tinggi di Jember, pendidikan keagamaan, dan seterusnya sampai terbentuknya YN Jember. Kemudian yang kedua adalah pendekatan taksonomi. Ya, pendekatan taksonomi ini biasanya menekankan pada fungsi, menekankan pada kualitas, menekankan pada periode koleksi. Nah, misalnya kalau tadi kembali misalnya pada sejarah YN Jember, maka biasanya ketika menggunakan pendekatan taksonomi, maka yang ditampilkan adalah bagaimana YN Jember pada periode A, pada periode masih Stein, kemudian periode ketika menjadi YN, kemudian periode ketika akan berubah menjadi UIN, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan kronologis. Ya, pendekatan kronologis di sini biasanya menekankan pada urutan waktu. Menekankan pada urutan waktu. Nah, misalnya ketika berbicara tentang pameran sejarah YN Jember, jadi ya kronologi dari awalnya seperti apa sampai bisa terbentuk YN Jember. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana pameran koleksi museum, ya,
bagaimana koleksi museum, mulai dari sarprasnya, kemudian pendekatannya, model-modelnya, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut bisa membaca literatur-literatur yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.